Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrohmanirrohim. Kembali lagi di channel Inspirasi Muslim. Pada video kali ini saya akan membahas tentang kisah pemuda dan orang-orang teguh beriman yang dibakar dalam parit. Kisah ini dikenal sebagai kisah Asyabul Uhdud, yaitu tentang orang-orang yang membakar kaum beriman dalam parit. Orang-orang beriman tersebut tetap teguh pada keimanan mereka kepada Allah, hingga membuat raja pada masa itu marah dan membakar mereka hidup-hidup. Kisah ini mengajarkan pentingnya bersabar dalam memegang teguh kebenaran, meskipun harus mengalami penderitaan. Kisah ini disebutkan dalam firman Allah, demi langit yang mempunyai gugusan bintang, dan hari yang dijanjikan, dan yang menyaksikan dan yang disaksikan. Binasa dan terlaknatlah orang-orang yang membuat parit yang berapi, dinyalakan dengan kayu bakar, ketika mereka duduk di sekitarnya, sedang mereka menyaksikan apa yang mereka perbuat terhadap orang-orang yang beriman. Dan mereka tidak menyiksa orang-orang mukmin itu melainkan karena orang-orang mukmin itu beriman kepada Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Terpuji, yang mempunyai kerajaan langit dan bumi, dan Allah Maha menyaksikan segala sesuatu. Quran Surat Al-Buruj ayat 1-9. Kisah lengkap tentang Asyabul Uhdud diceritakan dalam hadits panjang berikut ini. Dari Syuhaib, Rasulullah bersabda, "Dahulu, ada seorang raja dari kalangan umat sebelum kalian. Ia memiliki seorang tukang sihir. Ketika tukang sihir tersebut sudah lanjut usia, ia berkata kepada raja bahwa dirinya sudah tua dan meminta agar dikirimkan seorang anak untuk mewarisi ilmunya. Maka, diutuslah seorang anak kepadanya. Tukang sihir itu kemudian mulai mengajarinya. Di tengah perjalanan untuk belajar, anak ini bertemu dengan seorang rahib, ulama di zaman itu, dan duduk bersamanya, mendengarkan nasihat-nasihat si rahib. Ia sangat terkesan dengan apa yang disampaikan oleh rahib tersebut. Setelah itu, ketika ia pergi untuk belajar dari tukang sihir, ia juga menyempatkan diri menemui rahib dan duduk bersamanya. Karena sering terlambat menemui tukang sihir, ia dipukul dan mengadukan hal tersebut kepada rahib. Rahib berkata, "Jika engkau khawatir pada tukang sihir itu, katakan saja bahwa keluargamu menahanku. Jika engkau khawatir pada keluargamu, katakan bahwa tukang sihir telah menahanku." Suatu hari, ketika dalam perjalanan seperti biasanya, anak itu tiba di suatu tempat di mana terdapat seekor binatang besar yang menghalangi banyak orang di jalan. Anak itu lalu berkata, "Hari ini saya akan mengetahui, apakah tukang sihir itu yang lebih baik ataukah rahib itu." Ia pun mengambil sebuah batu dan berdoa, "Ya Allah, jika ajaran rahib itu lebih engkau cintai daripada ilmu tukang sihir itu, maka bunuhlah binatang ini sehingga orang-orang bisa lewat." Ia kemudian melemparkan batu tersebut ke arah binatang itu, dan binatang tersebut mati sehingga orang-orang bisa lewat. Anak itu kemudian mendatangi rahib dan menceritakan kejadian tersebut. Rahib itu berkata, "Wahai anakku, saat ini engkau lebih mulia dariku. Keadaanmu sudah mencapai tingkat yang aku lihat. Sesungguhnya engkau akan menghadapi cobaan, dan jika hal itu terjadi, jangan menyebut namaku." Anak itu kemudian mampu menyembuhkan orang buta dan penderita penyakit kulit. Ia bahkan bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit. Berita tentang kemampuannya ini sampai ke telinga sahabat dekat raja yang telah lama buta. Orang tersebut mendatangi pemuda itu dengan membawa banyak hadiah dan berkata, "Semua ini akan menjadi milikmu jika engkau bisa menyembuhkanku." Pemuda itu menjawab, "Aku tidak bisa menyembuhkan siapapun. Yang mampu menyembuhkan hanyalah Allah. Jika engkau bersedia beriman kepada Allah, aku akan berdoa kepadanya agar engkau disembuhkan." Orang itu kemudian beriman kepada Allah, dan Allah pun menyembuhkannya. Sahabat raja itu kemudian mendatangi raja dan duduk seperti biasanya. Raja bertanya kepadanya, "Siapa yang menyembuhkan penglihatanmu?" Sahabatnya menjawab, "Rabku." Raja pun terkejut, "Apa engkau punya Rab, Tuhan, selain aku?" Sahabatnya berkata, "Rabku dan Rabmu sama, yaitu Allah."
Mendengar itu, raja murka dan mulai menyiksanya hingga sahabatnya itu menunjukkan siapa yang telah menyembuhkannya. Ketika anak tersebut dibawa menghadap raja, raja berkata kepadanya, "Wahai anakku, aku mendengar bahwa engkau memiliki sihir yang bisa menyembuhkan orang buta dan penderita penyakit kulit, serta melakukan hal-hal luar biasa lainnya." Pemuda itu menjawab, "Sesungguhnya aku tidak bisa menyembuhkan siapapun. Yang menyembuhkan adalah Allah." Mendengar hal ini, raja pun marah dan mulai menyiksa anak itu hingga ia mengungkapkan bahwa rahib atau ulamak yang mengajarinya. Ulamak tersebut kemudian dibawa menghadap raja yang memerintahkannya, "Kembalilah pada ajaranmu yang lama." Ulamak itu menolak. Maka, didatangkanlah gergaji dan diletakkan di tengah kepalanya, lalu kepalanya dibelah hingga terjatuh kedua belahannya. Selanjutnya, sahabat dekat raja juga dibawa menghadap dan diperintahkan hal yang sama, "Kembalilah pada ajaranmu yang lama." Ia pun menolak. Maka, hal yang sama terjadi padanya, gergaji diletakkan di tengah kepalanya, lalu kepalanya dibelah hingga terjatuh kedua belahannya. Kemudian giliran pemuda tersebut yang dihadapkan kepada raja. Ia diperintahkan hal yang sama, "Kembalilah pada ajaranmu yang lama." Namun, ia menolak. Raja lalu menyerahkan pemuda itu kepada pasukannya dan berkata, "Bawalah pemuda ini ke gunung tertentu. Daki gunung tersebut bersamanya. Jika ia bersedia kembali pada ajarannya, bebaskan dia. Jika tidak, lemparkanlah ia dari puncak gunung itu." Pasukan raja kemudian membawa pemuda itu dan mendaki gunung. Sesampainya di puncak, pemuda itu berdoa, "Ya Allah, lindungilah aku dari mereka dengan kehendak-Mu." Gunung pun berguncang dan semua pasukan raja terjatuh. Pemuda itu kembali berjalan menuju raja. Saat sampai, raja bertanya kepadanya, "Apa yang terjadi dengan teman-temanmu tadi?" Pemuda tersebut menjawab, "Allah Ta'ala telah melindungiku dari mereka." Kemudian, pemuda itu dibawa lagi oleh pasukan raja. Raja memerintahkan, "Bawalah pemuda ini dalam sebuah sampan ke tengah laut. Jika ia mau kembali pada ajarannya, bebaskan dia. Jika tidak, tenggelamkan dia." Mereka pun berangkat bersama pemuda tersebut. Pemuda itu kembali berdoa, "Ya Allah, lindungilah aku dari mereka dengan kehendak-Mu ya Allah." Tiba-tiba sampan terbalik dan pasukan raja tenggelam. Pemuda tersebut kembali berjalan menuju raja. Setelah menemui raja, raja bertanya lagi, "Apa yang terjadi dengan teman-temanmu tadi?" Pemuda itu menjawab, "Allah Ta'ala telah melindungiku dari mereka." Pemuda itu berkata kepada raja, "Engkau tidak akan bisa membunuhku kecuali jika engkau memenuhi syaratku." Raja bertanya, "Apa syaratnya?" Pemuda tersebut menjawab, "Kumpulkan rakyatmu di suatu bukit. Kemudian saliblah aku di atas sebuah pelepah. Ambillah anak panah dari tempat panahku, lalu ucapkan, Bismillah Robbil Gulam, yang berarti, dengan menyebut nama Allah, Tuhan dari pemuda ini. Kemudian panahlah aku. Jika engkau melakukan itu, engkau pasti akan membunuhku." Raja pun mengumpulkan rakyatnya di sebuah bukit. Pemuda itu disalib di atas pelepah, dan raja mengambil anak panah dari tempat panah pemuda itu, kemudian meletakkannya di busur. Setelah itu, ia mengucapkan, Bismillah Robbil Gulam, yang berarti, dengan menyebut nama Allah, Tuhan dari pemuda ini. Panah dilepaskan dan mengenai pelipis pemuda tersebut. Pemuda itu memegang pelipisnya tempat anak panah menancap, lalu ia pun mati. Rakyat yang berkumpul di sana kemudian berkata, "Kami beriman kepada Tuhan pemuda tersebut." "Kami beriman kepada Tuhan pemuda tersebut." Raja datang, kemudian ada yang berkata, "Apa yang telah engkau khawatirkan selama ini? Nampaknya apa yang telah engkau khawatirkan benar-benar terjadi. Sekarang banyak orang yang telah beriman pada Tuhan pemuda tersebut." Lalu raja tersebut memerintahkan untuk membuat parit di jalanan dan menyalakan api di dalamnya. Ia berkata,
Siapa yang tidak mau kembali pada ajarannya? Maka masukkanlah ke dalam parit ini. Atau bisa juga dikatakan, terjunlah ke dalamnya. Mereka pun melaksanakan perintah raja, sampai ada seorang wanita yang membawa bayinya. Wanita tersebut sangat takut untuk maju masuk ke dalam parit. Anaknya lalu berkata, "Wahai ibu, bersabarlah karena engkau berada di atas kebenaran." Hadis riwayat Muslim. Pelajaran dari kisah Asyabul Uhdud. 1. Keteguhan iman. Kisah ini mengajarkan bahwa iman yang kokoh dan keyakinan kepada Allah adalah hal yang harus dipertahankan meski menghadapi ancaman dan siksaan. Pengorbanan di jalan Allah akan mendapatkan ganjaran yang besar di akhirat. 2. Kezaliman tidak akan menang. Penguasa yang zalim dan menindas akhirnya akan binasa. Dalam Al-Quran, Allah menjelaskan bahwa orang-orang yang menggali parit dan menyalakan api untuk menyiksa orang-orang beriman akan mendapatkan azab yang pedih. 3. Pertolongan Allah. Allah senantiasa menolong hambanya yang sabar dan ikhlas dalam berjuang di jalannya. Kisah bayi yang berbicara adalah bukti bahwa Allah selalu memberikan tanda-tanda kebesarannya. Kisah Asyabul Uhdud memberikan inspirasi bagi umat Islam untuk tetap teguh dalam iman, meskipun menghadapi berbagai tantangan dan cobaan. Keteguhan iman dan pengorbanan di jalan Allah adalah cerminan dari keyakinan yang sesungguhnya, dan kisah ini mengingatkan kita bahwa pertolongan dan rahmat Allah selalu menyertai hambanya yang beriman. Mari kita jadikan kisah ini sebagai pelajaran berharga untuk selalu berpegang teguh pada ajaran Allah dan Rasul-Nya dalam segala kondisi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan informasi video Islami selanjutnya.